Saya mau ngomong lagi soal konsep durhaka, terutama anak yang durhaka. Sekarang ini saya selalu ngomong, sebenarnya nggak ada anak yang durhaka sama sekali. Yang ada adalah orang tua yang durhaka. Lah ini seringkali orang kaget dan berkata, ya nggak bisa, yang durhaka pasti anak. Enggak sih. Kalau anak dirawat dengan baik sekali, dengan penuh kasih sayang, ya kadang dibentak dikit, kadang dimarahi, kadang dihukum, tapi tidak dibenci, dan orang tuanya nggak toksik, isinya cuma marah, memaki, bahkan sampai KDRT, fisik, psikis, merendahkan anak, bahkan bilang, aku gelo melahirkan kamu, aku kecewa telah melahirkan kamu, aku nggak berharap kamu jadi anakku. Wah, itu sakit sekali loh bagi seorang anak. Ya, jadi anak itu sebenarnya sangat senang kalau dia disayangi. Dia juga nggak masalah kalau dimarahi, tapi nggak usah dihujat, dihakimi, dimaki-maki, direndahkan. Mereka bisa sakit hati, benci, dan lama-lama dendam. Sudah gitu nanti orang tuanya sudah mulai tua, sakit-sakitan. Mereka berharap anaknya tetap mau berbakti, mau merawat dirinya, karena dia dalam tanda petik merasa sudah merawat anaknya habis-habisan. Padahal isinya bukan merawat habis-habisan, tapi memaki dan menghajar habis-habisan. Seringkali anak kasihan ya, mereka terperangkap dalam situasi orang tuanya memang sudah tua, sakit-sakitan, nggak ada yang merawat. Dia satu-satunya anak yang di kota itu yang harus merawat orang tuanya, padahal dia benci dan dendamnya setengah mati. Terus seorang bilang, lah ya, seorang ibu bisa merawat 10 anaknya, tapi 10 anaknya nggak ada satu pun yang bisa merawat ibunya. Ini kan penghakiman sepihak orang tua egois yang durhaka loh. Orang tua yang jahat selalu ngomong gini. Hanya orang tua yang durhaka dan jahat yang selalu ngomong kayak gini, seorang ibu bisa merawat 10 anak, 10 anak nggak bisa merawat seorang ibu. Orang tua yang jahat ini, yang durhaka ini lupa, saat seorang ibu bisa merawat 10 anaknya, dia juga nggak bisa merawat orang tuanya. Sibuk merawat 10 anaknya yang waduh mengwakal sakal ya. Jadi seorang ibu yang bisa merawat 10 anaknya, dia juga nggak bisa merawat ibunya atau orang tuanya saat itu, repot ya. Jadi inilah penghakiman sepihak dan pemaksaan otoritas bahwa mereka berhak dirawat anaknya saat tua. Itu nggak benar. Kalau mau dalam tanda petik dirawat anaknya nanti saat tua, dia harus investasi kasih sayang, dia harus investasi perawatan, bukan investasi kekerasan, makian, dan hajaran. Ya, anak kadang mungkin kalau kadung didoktrin dia takut ya merawat orang tuanya ya, tapi merawatnya dengan penuh jengkel, marah, bahkan dendam, bahkan benci, bahkan nanti sambil merawat. Mungkin saya pernah dengar seorang anak yang karena jengkel dengan orang tuanya yang dulu jahat, kalau mandiin orang tuanya, entah papanya atau mamanya, kalau rewel, maki-maki, tutuk gayung. Kita tutuk gayung. Ya gimana ya, merawat orang tua kan bilang, dulu aku merawat kamu dari bayi sampai dewasa, kecil aja aku rawat, aku susui. Sekarang kak tua ya harus merawat aku. Merawat orang tua dan merawat bayi dan anak beda loh. Merawat bayi itu gampang sekali, nangis kasih susu beres, kasih mainan sudah senang, happy, dimandiin wangi. Merawat orang tua, apalagi mohon maaf kalau sudah nggak bisa berjalan, sudah berat, bau, rewel, isinya ngamuk, dan dia merasa jadi orang tua masih punya otoritas untuk memaki lagi. Lu sudah dirawat, sudah didulangi, sudah dimandiin, sudah ganti pakaian, masih marah-marah, maki-maki, bahkan mukul lagi. Lawang sudah nggak bisa apa-apa kok masih ompak-ompakan gitu loh. Jadi ini saya cuma pengen menyadarkan, saya sendiri juga orang tua, saya seorang ayah, saya seorang kakek, saya seorang mertua, saya sudah dapat gelar segalanya. Saya sadar kok bahwa sebagai orang tua kita harus menyadari, kita harus mencintai, merawat anak kita dengan sepenuh hati, bukan nanti supaya anak kita merawat kita, enggak. Karena kalau kita saat merawat dengan sepenuh hati ya, kita juga bahagia kok, kita juga happy kok, bahwa nanti anak mau merawat kita, mau jaga kita, nemani kita saat kita tua, itu bonus ya, bonus, nggak usah diharapkan. Mau ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Karena apa? Anak kita juga harus merawat anaknya. Kasihan cucu kita kalau nanti mama papanya hanya merawat kita.
ya. Jadi kita harus punya tabungan yang cukup kalau tua nanti. Kalau sampai anak nggak bisa merawat kita, kita panggil suster, panggil pembantu yang cantik ya boleh untuk merawat kita, ya. Jadi orang tua harus sadar zaman sudah berubah. Jangan jadi orang tua durhaka yang merasa berhak melakukan apa saja karena Anda orang tua, karena seolah-olah punya otoritas dari Tuhan. Enggak sih, kita harus investasi waktu, kasih sayang, perawatan, perhatian, dan itu sudah bikin kita happy sebagai orang tua. Dan nanti di masa tua kita, kalau anak-anak senggang bisa dolan, kita juga pasti senang. Tapi anak-anak bukan investasi kita untuk merawat saat kita tua nanti. Biarkan anak-anak merawat anak-anaknya sendiri, dan saya yakin kita akan bahagia saat melihat anak-anak kita bisa merawat anak-anak mereka sebaik kita, bahkan lebih baik daripada kita saat merawat mereka. Jangan jadi orang tua durhaka. Terus